Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Wa qala alaihi salatu wassalam udhkuru mahasina mautakum wa kufu an masawihim. Alhamdulillah, pada hari ini kita dikumpulkan dalam keadaan sehat walafiat, dan kita hari ini akan membaca manakibnya Guru Sakumpul. Dan hari ini kebetulan hari Asyura. Di Asyura ini yang menanam puasa ini nama bila puasa dibawa bolehkah? Menang puasa. Jadi ini ada apa, kita baca manakib ini disuruh karena bila kita baca manakib ini turun rahmat. Di Nabi ketika dibacakan manakib oleh Allah itu turun beberapa rahmat. Yaitu manakib Sidin adalah dari pihak ayahnya adalah Sidin Abdul Ghani bin Abdul Manaf bin Muhammad Saman bin Muhammad Sa'ad bin Abdullah bin Al-Alim Al-Mufti Muhammad Khalid bin Al-Alim Al-Lamah Khalifah Hasanuddin Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dan bermula nasabnya radhiyallahu dari pihak ibunya adalah Masliyah binti Sofiyah binti Iyang binti Muhammad Yusuf bin Al-Alim Muhammad Mufti Muhammad Khalid bin Al-Alim Al-Allamah Khalid Hasanuddin bin Maulana Syekh Arsyad Al-Banjari. Jadi biasanya ini abah keturunan Datuk Kalampayan dan mama pun keturunan Datuk Kalampayan. Jadi keduanya hebat. Kita ini kan divisi keturunan, jangan bersedih juga. Karena kita ini keturunan kita hak lagi siapa? Nabi Adam. Nyepin kita pasti juga keturunannya. Cuma kalau keturunan itu memang sedikit tercapat lah. Karena ada pada Tuan Sidin nang jadi ulama besar. Dan adalah radhiyallahu ketika di dalam kandungan ibunya, maka ibunya radhiyallahu diberi oleh Allah Ta'ala akan anugerah, yakni melihat cahaya laksana bulan purnama menuju ke dalam pangkuannya. Ini kayak kisah Sayyidina Abu Bakar lawan Nabi. Dan juga ketika ibunya radhiyallahu sedang mengidam ingin memakan akan sesuatu makanan atau buah-buahan, maka dikabulkan oleh Allah akan keinginannya itu di dalam mimpinya, sehingga keinginannya sudah tiada lagi manakala ia bangun dari tidur. Jadi kemudiannya pasien atau hamil itu bisa hendak durian enggak? Jadi tak mimpi malamnya, nah siangnya kan hendak lagi makan durian. Ya kanyang dalam mimpi sudah. Dan ketika mendekati masa kelahirannya, radhiyallahu pada waktu itu negeri di dalam keadaan kacau balau, yaitu waktu tentara penjajah Jepang sudah memasuki negeri Banjar. Dan untuk mendapatkan keamanan, maka kedua orang tuanya keluar dari kampung Keratun menuju ke kampung Tunggul Irang, menuju ke rumah Abdullah, yakni sepupu dari neneknya yang bernama Sofiyah, sepupu Nini Sidin. Di sanalah mereka tinggal untuk sementara waktu. Dipilihnya kampung Tunggul Irang seberang itu karena di kampung itu tersebut tidak pernah dimasuki oleh penjajah. Jadi penjajah kadang ini masuk di situ. Karena model anunya di orang. Nah, di penglihatan penjajah lautan. Ya kalau masuk, anda masuk ada lautan, ya penglihatan membuat penjajah. Dan ketika radhiyallahu dilahirkan ke dunia dari perut ibunya, yaitu pada sekitar jam 2 malam, ya 2 malam Arba 27 Muharram. Kita ini Muharram juga lah, 10 Muharram. Jadi sama kita ini model Sidin apa nih, ulang tahun. Nah, kita ulang tahun. Kalau wafatnya kan Rajab. Sidin lahirnya di bulan Muharram, 27 Muharram. Ini kan Muharram ini bulan haram.
Ini kita nyipin bulan haram nah. Jadi bulan haram itu ada 4, bulan yang dimuliakan Allah, 3 nang batatai, 1 nang bahalat. Jadi ada Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ini kita ini Muharram lawan Rajab. Bulan 4 ini kan bulan yang dimuliakan Allah. Apabila kita beribadah di bulan haram ini, pahalanya pun dilipat gandakan Allah. Dosa pun dilipat gandakan Allah juga. Jadi kita diusahakan melaknat bulan ini itu banyak ibadah dan dikurangi dosa. Sama kayak orang berada di Makkah tuh nah. Itu orang berada di Makkah itu pahala dilipat gandakan, dosa pun dilipat gandakan. Allah. Dan adalah radhiyallahu itu senang beruzlah, yakni menjauhi dari banyak bergaul dengan manusia. Jadi itu ketujuh penyurangan, tapi ketujuh bakawan. Hal ini dilakukan oleh radhiyallahu anhu dengan berbagai cara, diantaranya dengan siyahah pergi ke hutan-hutan. Surangan ke hutan-hutan. Dan ketika siyahah itulah batu-batu dan tumbuh-tumbuhan memberi salam. Di sini kayak siapa nih Nabi Sulaiman bisa berpandir lawan tumbuh-tumbuhan. Nabi Sulaiman itu bisa berpandir lawan semut dan binatang. Sama sini ini pohon-pohonan pun memberi salam. Dan ketika dan menyebutkan memberi salam dengan menyatakan bahwa gada anhu bahwa guru sakombo tadi adalah seorang wali. Artinya assalamualaikum, nafian ini adalah waliullah. Serta menyatakan nama dan khasiat dari tumbuh-tumbuhan itu. Misalnya buah anu ulun ija segan obat anu ya, segan obat. Jadi memang orang untuk ada tahan kena ya jadi tukang obat. Obat apa nih? Penambahan. Akan tetapi ia tidak memperdulikan akan itu semua karena tidak mau terhijab dari Allah. Dan adalah radhiyallahu senantiasa bersifat hilim dan kasih sayang kepada sesama makhluk Allah Ta'ala. Di makhluk itu baik itu manusia kah atau binatang kah, itu jadi ini selalu kasih sayang. Sama pihak Mama Gudanau itu apabila kucing garing diobati sidin, pakai apa tuh, pakai minyak angin. Nah ikan kucing aja kada berdosa kan garing. Iban kasih sayang lawan kucing din Mama sidin tuh. Kita ini jangan juga kucing misalnya makan iwak, disipak, pas timbul mati. Nah, pas kan masuk neraka. Ada zaman Nabi itu ada binian nama ngorong kucing sampai mati. Jadi Nabi ya finar. Itu jadi Nabi binian itu masuk neraka. Dan bila kita beri makan ini apa kucing ke ayam kah, kita berpahala. Pada ayam seorang juga. Apalagi ayam orang berpahala. Allah. Kalau gue udah nawati kan membeli ayam orang dia makan sidin. Balas seorang apa pada kada begituan ayam, cuma sini setiap subuh memberi makannya ayam orang. Allah. Ini kenapa orang juga ya? Demikian pula sifat sabar dan tahammul adza minan nas. Jadi memang ada orang menyambati sini berdiam aja. Bila ada orang menyambati kamu apaikah? Kada mau mengisahkan ke orang. Ada orang memukuli pun lagi halus ini pukuli orang 40 ikut kan memukuli kata orang sidin ya datang sidin ke rumah dan anu aja lagi anu angin dipukuli kawan tapi kada berkisah sidin ya tadi pian tahamul ada sama kita ripin ada masalah nafkah itu menyakawakan dosa berkisah apalagi berkisah di HP bagiannya air kada boleh. Allah. Kalau kita ini ada nampaknya masalah curhatnya di HP, nah timbul sebagai tahu. Dan kebahagiaan pun jangan juga di HP. Di HP di status kan misalnya di Facebook kan.
atau pian ka anu ka senang atau apakah kada usah dibuat di HP. Di sini kada ada Pak. Dari Bang Li tuh hatuh Bang Li. Banyak. Ini kada bisa yang HP Bang lah. Allah. Semua sifat itu sangatlah nampak pada dirinya. Adapun sifat pemurah sangatlah apapun sifat pemarah sangatlah jauh dari dirinya. Apalagi tatkala mendapatkan gangguan dari orang yang bersifat hasud dan yang sibuk memfitnah, semua itu tidak pernah dibalas radhiyallahu anhu dengan hal yang serupa. Bahkan orang menyampaikan itu pahala orang itu tak kasih orang. Jadi makanya gue sok kumpulin kita membalas itu. Ada orang menyambati ke memfitnah kah? Pahala orang tuh tak kasih orang. Aman kita kada ilmunya kayak ini ya sarik. Itu nyambati aku aja awas aja lah. Kita ambil betampuan aja, aku tampar aja. Aku tampiling aja. Tiba-tiba kalahian. Itu benar zalim pulang kita. Orang menyambati aja suka menampiling. Seorang berdosa pulang. Jadi mungkin kita paham ya, bahkan namun menurut Imam siapa tuh? Imam Bukhari, al-madih wa dzam indi sawa. Orang tuh jadi memuji ke mencela kah sama aja. Bila kita biarlah dipuji orang senang, dihina orang sarik, itu tanda hati kita masih kotor. Allah. Idfa' billati hiya ahsan. Uji Allah, tolaklah dengan yang lebih baik. Bahkan bila orang berbuat jahat tuh menyiapkan kawa hendak berbuat baik. Kayak Imam Hasan al-Basri itu biar disambati orang sidin memberi hadiah gula antarakan jadi menyambati aku tuh. Ya, terima kasih jadi menyambati karena inyatin memberi aku pahala. Aku memberi gula barang. Kata kawa aku jadi membalas pahalanya tuh diberi gula barang. Amun kita mau dan kayak itu nih bisa nyambit terusnya. Sampai tidak usah jadi bagi gula pulang jar. Dan lagi tabiatnya itu sejak kecil sudah bersifat tawadhu serta suka ia bersifat khumul, yakni pandai menyembunyikan segala khususiat dan karamat. Juga pandai menyembunyikan maqam dan halnya. Karena mengamalkan perkataan ulama, satrul aurat wajibun wa satrul khususiyat awjabun. Bermula menutup aurat itu wajib dan menutup keistimewaan diberi itu adalah lebih wajib lagi. Jadi kita juga punya ada aja keistimewaan, jangan dikisahkan ya. Kalau kita nilai hendak dikisah bang, padahal kan sebenarnya ditutupi sebagaimana kita menutupi aurat, jangan dikisahkan ke orang jadi. Ini sama. Kesedihan pun jangan dikisahkan juga kecuali lawan keluarga atau kuitan ke. Ini ada jodoh tuh bahan udah berumah tangga, soalnya kelaparan kena bagi kuitan juga. Saya gosip ya jawab pada lo minta bares ke kuitan. Timbul penyakitan kasih makanan beberapa hari. Banyak yang paham juga kalau lah. Iya, kalau orang bahagia itu kan metihi ke pada puran anak misalnya atau keluarga na miskin, dihati bares biasi ka kadakah pada ringan banyak lah biasi boleh ke rumah membawakan bares. Ada kita nih lah bagas ada bagas no keluarga suka mengumpul puling. Jadi namanya ada maksudnya lah kelebihannya nanti dibari. Apalagi sini pun mengatakan Allah. Alhamdulillah nang kada mengatam pun bersabar. Karena nih tahun ini kayaknya nih banyak nang kada mengatam. Termasuk kami sudah mengatam juga. Tapi pian ya saya kada berbuah. Tapi pian jaga danau kita berdoa kada mengatam sini mudah-mudahan berdoa aja rezeki lain. Rezeki lain apakah jadi yang kita sedih hati timbul. Nah makanya jadi sini jago sokompon jangan sampai kita sekali-kali mengatakan bala karena kita bisa kafir. Mengatakan nikmat Tuhan aja sini. Kita nak awabehina alhamdulillah awak sihat. Karena kita diberi Tuhan nikmat.
La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kita bersyukur bagi Tuhan ada pemakan. Walaupun misalnya beres sudah bani habis, ada roto ada sedikit lagi tuh. Sakarong kali gitu. Bila habis itu bagi lain lagi. Nokar lagi. Insyaallah. Atau siapa keinginan datang di manakah bani? Ya. Ganti katanya gandum ada. Iya, sekanak memilih lagi halo. Memilih ada. Coba kamu bisa lihat. Kita pilih nukato sekanak memilih. Duitnya ada bisa memilih lagi bares. Allah. Tapi bila selama kita ada rezeki kita kan mau mati. Di manusia tuh bila ada rezeki aja masih kan mau mati. Ada di kitab tuh. Apabila sudah habis rezekinya ya mati. Ya malaikat itu kemana-mana sudah kau cari di malaikat kamasre ke maghrib kada ada lagi rezeki kamu lapun sesuap makanan lagi. Aku cari ke sana kamari kada ada lagi kamu rezeki kami minum. Ya ben mati ya lagi. Pada waktu mina sihat tapi habis rezeki sudah. Ini pentingnya tauhid dikuatkan. Bila kita kada kuat tauhid ya sakit hati. Makanya apa aku kenal aja kedua beres ya. Timbul aku mati ya. Sakit hati kira boleh. Karena pian wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Nang apa aja jadi Tuhan nama rayap di muka bumi ini Allah sudah menjamin rezekinya. Pian anulah rezeki cacak lawan nyamuk tuh siapa nang dimakannya. Cacak lo nyamuk lo dimakannya. Paling nyamuk bisa terabang, cacaknya bisa terabang. Tapi makanannya bisa terabang, seorang bisa terabang. Tapi biar ada, kira kayak apakah nyamuk nih lingah dimakannya, dicacak. Tapi kita jangan sampai sakit hati. Ya walaupun tahun ini leh, kayaknya nang kada suah mengatam nih. Tahun ini aja tuh suah kada mengatamnya Allah. Ini biar Allah memberikan cobaan dan ujian. Dan adalah radhiyallahu itu seseorang yang juga dikaruniai oleh Allah akan sifat-sifat yang elok. Bahkan aku sama Polina beberapa tahun sih makan gadang pisang. Palang di dalam tuh apanya? Gadang pisang lah yang di dalam tuh. Di dalam gadang pisang tuh apa? Nah, orang rajin memakan gangan. Gadabong pisang leh. Gadabong ya, aja kita tuh apa? Ya hombot atau orang manggangan nang pengantinan aja lo pengantinan kamatian ka leh manggangan gitu besok kurang leh bahari pian bila pengantinan gedang pisang piano nah eben jago sa kompo di abasidin kita jangan sampai ada orang nang tahu kita makan nang ini beberapa tahun kita ini kita suhagi lo ini makan itu aja makan nasi aja kita nih masih kalau sih kan bahkan beberapa tahun makan sabungkus bagi 4 sehari kita sini nak begawe bisa kemanakah dapat duit misalnya wehen yang kapal 10.000 nukar nasi bungkus dibagi 4 sini bapak sekolah tuh kan kada kau belanja boleh kan minum kena minum panas beli sekolah pakai setengah istirahat Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah yab'atsu li hadhil ummah ala rasi kulli mi'ati sanatin mayujaddiduha amra diniha. Artinya 100 tahun hanya ada pulang nang kaya sidin tuh. Dan adalah hadiranhu itu seseorang yang sudah dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai ulama warasatul anbiya dan menghidupkan kembali ajaran-ajaran para salafus soleh baik dengan cara bil hal dan bil lisan maupun bil kitabah. Artinya sih tadi bisa dakwahnya dengan akhlak sidin, dengan ceramah sidin, dengan tulisan kitab sidin. Hal itu nampak sejak ia radhiyallahu membuka majelis pengajian di kampung Keratun hingga di kompleks Musholla Ar-Rawdah Sakumpul yang dilaksanakan beberapa kali dalam seminggu, khususnya pada hari Ahad dan hari Kamis sejak sore hingga malam harinya, yang selalu diisi oleh
anhu dengan pengajian ilmu agama, terutama ilmu fardhu ain, yakni ilmu tauhid dan ilmu fikih dan ilmu tasawuf, serta diisi pula dengan amalan-amalan seperti pembacaan Maulid Nabi dan Dalailul Khairat dan Burdatul Madih dan pembacaan amal aurad dan ahzab serta thariqat, terutama tarikat Samaniyah. Nah, jadi kita ini diusahakan membaca tarikat Samaniyah tadi. Jadi kita membaca tarikat Samaniyah itu jasidin kan itu husnul khatimah. Nah, balik tanah mati. Dan insya Allah kita dikayakan Allah. Jadi sehari itu usahakan jangan kena baca tarikat Samaniyah itu. Nah, la ilaha illallah 1166 Allah 666 77. Baca Quran kita baca juga. Nah, tarikat berani baca dulu. Ya asal ada amalan dulu. Dan adalah usahanya itu untuk meningkatkan ilmu dan amal. Selain membuka majelis pengajian, juga menulis beberapa risalah, di antaranya risalah Hadis Nur dan risalah Wasilah dan Manaqib si Muhammad Saman al-Abi al-Muqayyim al-Madani, dan risalah An-Nuraniyah dan Nubdah bi Manaqib Imam A'zam Faqih Muqaddam dan risalah Mubarakah dan risalah bi Auradil Mufidah dan Imdad. Dan ada termasuk seorang hamba Allah yang dikenal banyak memiliki karamah. Di antaranya telah dijadikan oleh Allah Ta'ala akan hati orang yang beriman cinta kepadanya. Even banyak orang-orang yang beriman cinta lawan sidin. Terbukti dengan banyaknya orang yang hadir di setiap majelis pengajian, sehingga majelisnya itu merupakan majelis terbesar di Kalimantan. Dan adalah keramatnya itu adalah bahwa tiada sedikit dari orang fasik kok, seperti perampok dan penjudi dan ahli zina dan pemabuk, yang berubah menjadi orang yang baik setelah mendengar nasihatnya. Ini biasa malam gua danau itu biasanya sudah 2000-an nang berislam. Nah, mulai sini pengajian sampai ini sekitar 2000-an sudah nang masuk Islam. Dan setengah daripada keramatnya sebagaimana dikhabarkan oleh beberapa orang jamaah haji, diantaranya Tuan Guru Haji Khudari dan Tuan Guru Haji Ahmad Bakri, bahwa keduanya pernah melihat akan anhu di Makkahul Mukarramah. Jadi kan Guru Bakri suah bertaman guru sekompol di Makkah, pada gue sekompolnya di Matapura. Nah, itu keramat sidin. Pada ya waktu itu kada bahaji guru sekompolnya di rumahnya. Allah. Nah, ini penting belah, mudahan kita mengamalkan nasihat sidin. Jasidin, wahai aku wasiatkanlah kepadamu sebagai taan kepada kita ini. Nah, pertama kita itu disuruh sidin menghormati ulama tasawuf, ulama fiqih dan ulama Al-Quran. Tapi jangan sampai kita nih mahina ulama, main caci. Kenapa ini adalah kewajiban hati. Mu'min wajibatul qalbi mahabbatus sholihin. Sebahagian daripada kewajiban hati adalah mencintai orang-orang salih. Jangan sampai di hati kita benci. Bila kita membenci ulama, maka keturunan kita tidak akan pernah jadi ulama. Ya, duduk sini enggak? Duduk sini. Duduk sini, duduk. Duduk. Iya sudah. Dan lurus hati, tidak khianat. Jangan sampai kita ini khianat, artinya diberi orang aman apakah, jangan sampai jadi khianat. Dan murah diri, suka menolong. Ada acara apakah misalnya kita usahakan menolong, misalnya besi sorong kah, misalnya acara misalnya cewolitan kah, nah kita usahakan menolongi, memasakiakan kah, 4 ya misalnya. Murah tangan, suka memberi, apalagi kita hari ini hari Asyura, itu disuruh ya puasa tadi. Nah, yang kedua meluasakan rezeki anak bini. Ini lakian mau menawar deh. Cuma pada karena ini kan menawar lagi. Hari ini tuh disuruh
memperbanyak memberi. Memberi memperbanyak dibayaki pada hari lain. Biasanya hari lain memberi 10.000, anggaplah hari ini berangai 15 kah? Serta banyak kah? Ya 11.000 kah? Kalau bisa 1.000, kalau bisa tengah dua. Jadi bila kita bahkan di seorang pun disuruh juga maluasi, artinya nukar makanan kan yang nyaman disuruh juga. Apalagi kita hari Jumat ini kan ujar Sayyidina Ali, kalau bisa hari Jumat ini makanannya nyaman, punya kawasin daging lawan susu. Punya kawa seminggu sekali di rumah tuh punya ada duit nungkalin daging lawan susu. Bila ketawa daging kambing, daging ayam berang atau Kentucky kah? 7.000 jangan. Itu kan diusahakan nyakawa seminggu sekali supaya abang kita ini ada aja sehat. Susu siapa nih susu tuh Bapak? Sebungkus tahun 2.000 kah? Nah halus tuh. Sebungkus tuh. Misalnya kalau kopi itu bagus juga. Kopi itu ya usahakan seminggu sekali dulu susu. Kalau kopi itu disuha setiap malam. Supaya dimintakan oleh malaikat ampunan. Dan lagi manis muka yaitu diandaki gula. Adakah? Jangan penyarikan, jangan masam. Dan menyamarkan dan memberikan kebaikan. Menyebarkan kebaikan. Artinya kita itu menyebarkan kebaikan kepada orang-orang, bisa memberi salam atau apakah. Itu kebaikan itu disebar-sebarkan di luar sana. Dan lagi menahan kejahatan. Artinya dia menyakawa, apalagi pian ini rumah misalnya betatai benar parak, itu bisa malam-malam jangan lagi nyaring-nyaring misalnya membuka musik, bagi degum-degum misalnya. Itu kita ini supaya menjaga kejahatan. Dia lebih nyaring benar deh di situ acara tuh diamanahkan tuh sampai ke rumah kami degum-degum. Sampai tengah malam ya kasih aja bila acara tuh sampai begantaran tuh sing begentar kayak nyaringan sampai jam 1 jam 2an ke. Jadi kita tuh diusahakan menahan kejahatan. Ya penjeng Nabi sampai Jibril itu mewasiati kepadaku supaya jangan mengganggu tetangga. Dan lagi memaafkan kesalahan orang. Ini kan bagus lagi. Orang tuh belum minta maaf, kita maafkan. Itu kan luar biasa. Ini orang minta maaf, kalau sekalinya dia maafkan, itu jahat daripada iblis lagi. Ini barang siapa tuh orang minta ampun, minta maaf sekalinya inya pada kau memaafi, itu kan jahat daripada iblis dan Fir'aun ya. Asal bujur-bujur nanti minta maaf. Dan lagi pula jadi jangan bermusuh-musuhan. Bila kita bermusuh-musuhan, bila kita nyaman gampang bagi orang hendak menghancur bukan PKI atau bukan manakah kita hendak menghancur agama Islam nih. Gara-gara kita suka bermusuh-musuhan. Ini bisa jadi sebabnya tuh anak bakal lahir misalnya. Saya melawan-lawan. Pas kuitannya bakal lahir, sekalinya anaknya bakal warna pulang. Pasti ini bakal lahir kira itu kan tuh. Dan lagi juga sekumpul ini jangan sampai pama kepada makhluk. Artinya kita ini ada aja misalnya jangan berorang diambil. Misalnya lakian bang bisa ada aja sang rokok, misalnya rokok kawan minta panggil. Itu tamak namanya. Seorang ada aja. Ini tamaknya sama siapa kan tahu lah. Ada binatang yang tamak siapa? Itu contohnya siapa? Binatang yang tamak rakus adalah itu warik. Warik kan betul. Ada di belakang sebelah kanan diambilnya, kiri diambilnya. Ada pulang menjulangi pisang diambilnya pulang.
Jadi jangan sampai tamak dan berpegang hati pada kabul segala hajat kepada Allah. Karena Allah tidak mensia-siakan orang yang berpegang kepadanya. Nanti kita ini berdoa lawan Tuhan aja. Dan jangan mengharap selamat melainkan dengan bersifat benar. Artinya bila kita ini bujur, insya Allah selamat. Jangan mengharap sampai kepada Allah melainkan mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita ikuti sunnah Nabi. Yang hari ini Nabi namanya kawan diamalkan sunnah Nabi. Siapa kawa? Ya pertama tadi puasa. Yang kata kawa puasa tahun kena. Nah tadi meluaskan rezeki. Nah, ya baniat dahulu. Lagi yang ketiga mandi. Nah mandi hari Asyura. Lagi memotong koko. Nah memotong koko. Mailangnya orang soleh ini sama apa sudah kita termasuk sudah satu rahmi. Nah, bila ada orang gading diilangi ya. Bila kalian gadingnya di kampung tak sampai ke rumah sakit kena. Biasa di kampung tuh siapa kegiatan saya bakal ilangi sini ya kada aja. Ini punya kawa. Nah kalau kan pas di rumah sakit kah? Atau di rumah sakit nah sehingga setiap kamar diilangi. Nah beberapa kong rumah sakit orang garing saya kong cukup baik. Asa ada dan tadi lah memotong koko ya. Apalagi hari Jumat kananya. Tapi pun seandainya hari Selasa kah kita ada apa motong koko. Tapi kan hari Jumat, hari Asyura. Misalnya pokoknya hari apapun bila hari Asyura, kalau lagi kan double nih, mana hari Jumat, mana hari Asyura. Nah, genal pahalanya. Bang, sedikit. Ya kita nyakatu diusahakan ini belum Asyura ya karena kita pos Asyura kan kena motong ya. Nah bisa juga. Apalagi tadi sembahyang sunat manjingok orang sakit mayalah atau silaturahmi membaca hasbiyallah lebih baca lah 70 kali. Usahakan menyabalum baca kenabian baca 70 kali hasbiyallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir 70 jangan lebih jangan kurang. Insyaallah kita hidup setahunan dan tidak akan menemui yang perkara-perkara yang kada baik ya. Insyaallah kita dipeliharakan Tuhan. Jadi hasbiyallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir 70 kali. Hati-hati labihan punya labihan bisa luput juga punya kurang apa lagi 70 tasbih itu kan 6 tambah 4 lagi 2 kali putar tambah 4 70 ini ada suara juga dan lagi tadi apa menyapu ayah sedang aja Pak yatim ya. Hanya suara tadi kan suara tiga nah sudah ya tiga lah mana tadi dan lagi habis dulu. Nah jadi itu tadi pesan-pesan sidin. Nah mudahan kita akan mengamalkan. Dan lagi sebutin lagi nah jangan merasa bahwa engkau lebih mulia daripada orang lain. Bahkan jangan engkau lihat dirimu bersifat wujud. Kita ini melihat kekanakan, jadi jangan sampai hati kita merasa melihat orang gila, jangan sampai merasa hati kita hatinya gila sambayang ada berdosa, sambayang ada berdosa. Nah, seorang bila sambayang berdosa. Melihat orang tua, terhadap orang tua. Kalau orang tua tadi banyak makan apa? Makan uyah. Bahari kita biwak kalau lah. Artinya banyak pengalaman. Nah, orang tua. Melihat orang kafir pun kita merasa hatinya kenapa? Kalau koinya kena matinya nyampe Islam. Nah, seorang belum tentu lagi Islam sampai mati. Pokoknya kita ini matang apa aja, mat siapa aja, jangan sampai kita ini merasa terhadap seorang. Jadi kita kabawah pada orang supaya kita ini tawadhu. Dan jangan sampai kita merasa wujud juga jangan. Hati wujud itu apa? Merasa ada. Karena kita ini kada ada. Jadi sekarang ini ada cuman diadakan.
Bila kita merasa wujud dan merasa ada, ya sama yang itu kita hendak minta pahala. Kenapa karena minta pahala? Karena kita merasa ada. Ya, terakhir, semua orang yang menyakiti engkau, suara. Ini ada suara juga, ada suara. Dekat. Kena dijambi. Dekat. Ya, dekat. Semua orang yang menyakiti engkau dengan adu asa, adu domba dan dengki, engkau serahkan urusannya kepada Allah. Artinya kan mau ada orang manui kita, kenapa? Kita kan jangan membalas, kita serahkan Tuhan aja. Itu kan ada namanya hizib bahar. Nah, bila kita serahkan kan terserah Tuhannya lagi. Nah, ya Allah aja kita. Barang siapa memusuhi ulun serahkan nantian aja. Nah, ulun ini kada membalas dan kada mendoakan. Tapi bisa terserah Tuhannya lagi. Ya Tuhan mati. Nah, atau mati kada bihinak ya Tuhan. Misalnya menyambeti kita, nah kita serahkan Tuhan. Suatu nyambeti mampirna. Nah, kita hanya menyerahkan Tuhan aja. Apabila kita mendoakan mati kan timbul mati. Nah, kita bisa salah. Ada salahnya kenapa? Karena mendoakan uang jihad. Kan? Aman sudah kita serahkan Tuhan itu, terserah Tuhan aja lagi. Nah, terakhir di mana nih? Dan engkau serahkan urusannya kepada Allah dan jangan engkau paksakan menolak kejahatan dengan kesungguhanmu, karena bahwasanya guru-guru polikat yang tinggal ini adalah laki-laki yang dengan sebab himmah mereka berkunjung ke jika mereka berkehendak niscaya mencabut oleh mereka akan asal kerusakan itu dengan kudrat Allah. Jadi artinya bila ada orang jahat dengan kita, jangan sampai kita balas. Cabut tinggal kita terakhir lah. Dan setengah daripada perkataan Anhu, wahai sekalian muridku, hendaklah kamu selalu memandang nikmat Allah agar hati kamu selalu gembira dan bersyukur. Nah, diingatkan nikmat, alhamdulillah aku masih hidup, alhamdulillah ada umur, alhamdulillah makan ke wajah, alhamdulillah sehat, alhamdulillah berjalan ke wajah, kayak itu kan disyukuri. Nah, bila kita bersyukur kayak itu jadi hati gembira. Dan janganlah kamu suka memandang bala karena berakibat kepada kesedihan dan kafir. Jadi jangan sampai diingatkan nang kada nyaman. Kalau ya tadi termangatam pulang jar. Nah, duit kada ada jar. Bagi KTP ada jar. Kayak apa aku kayak ini jar. Nah, ya timbul stres kena. Insyaallah bila kita berdoa baik sakalan Tuhan, insyaallah Allah tolong kita. Mungkin itu aja lah. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.